Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, hari ini kita kembali lagi dalam sebuah segi obrolan penting Adiaksa Podcast. Bersama saya Salsabila dan teman saya Nurwinda. Dan topik kita pada hari ini sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu kita akan membahas mengenai tips and tricks atau strategi agar bisa lolos CPNS tahun 2024. Dan hari ini kita langsung ditemani oleh Adiaksa Muda yang telah lulus seleksi CPNS pada tahun 2023. Assalamualaikum Mbak Mas. Selamat pagi. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di rumah? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Indah Putra, biasa saya dipanggil Rafli. Di sini saya sebagai penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Saya Bening Salsabila, saya dari Jabatan Pemula Penanganan. Baik, berarti ini dengan Mas Rafli dan Mbak Bening ya? Iya. Baik, nah Mas Rafli dan Mbak Bening ini asli orang mana ya? Kebetulan saya emang asli dari Pekanbaru, cuman dari SMA saya udah merantau. Saya SMA di Jakarta, kuliah di Semarang, jadi baru kali ini balik lagi di kampung. Iya. Kalau saya sendiri itu juga asli dari Pekanbaru. Oh, berarti semua dari sini sama-sama orang Pekanbaru ya? Semuanya. Jadi kejaksaan di Pekanbaru. Iya, senang sekali. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kita mau tahu dulu nih, Mas dan Mbaknya. Dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut dengan PNS, ada bermacam-macam pilihan instansi yang telah tertera. Nah, dari banyaknya pilihan tersebut, kenapa Mas Rafli dan Mbak Bening memilih di kejaksaan? Apa alasannya? Boleh dijawab oleh Mas Rafli duluan? Ya, kebetulan saya kan emang dari sarjana hukum ya. Dari awalnya saya masuk di sarjana hukum, saya belum tahu tuh milih mau jadi apa sebenarnya di masuk hukum ini ya. Sempat bingung ya? Sempat bingung awalnya saya bingung, akhirnya ada alumni yang datang menjelaskan bahwa dia sebagai jaksa, dan saya pernah magang juga kan di kejaksaan ini. Itulah awal ketertarikan saya, makanya saya ingin bergabung di instansi kejaksaan. Memang luas di kejaksaan ya. Berarti dari magang dulu mulai tertarik dengan mendapat terhadap ilmu kan dari magang. Iya. Ada yang bisa juga ya, punya infonya. Luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Beningnya? Kalau saya sendiri itu kan dari tamat SMA. Nah, melihat peluang untuk di CPNS kejaksaan itu besar dari yang SMA. Jadi saya memilih instansi kejaksaan karena peluangnya gede dan juga kuotanya banyak gitu. Berarti Mbak Bening ini lulusan SMA dan langsung di kejaksaan ya. Luar biasa. Oke, nah apakah Mas Rafli dan Mbak Bening ini hanya mengikuti sekali CPNS atau sudah berapa kali nih? Dari saya dulu ya. Iya. Oke, kebetulan saya juga udah bekerja sebelumnya saya ada bekerja di swasta juga ada, di BUMN juga ada. Dan awalnya setelah saya lulus kuliah itu belum ada pembukaan, maksudnya terlambat waktu pendaftarannya. Jadi saya menunda dulu. Awalnya emang udah pengen tes kejaksaan, cuman karena belum ada waktunya, jadi saya kerja dulu di tempat lain. Dan kebetulan juga ada pembukaan di tahun 2023. Makanya dari itu saya tes, mencoba, alhamdulillah saya bergabung dan diterima sebagai pegawai di kejaksaan. Jadi baru sekali ya? Baru sekali. Sekali langsung diterima di kejaksaan. Luar biasa. Boleh Mbak Bening? Kalau saya sendiri itu pas tamat SMA-nya tahun 2002 ya kan. Jadi pas tamat itu udah baru tuh pembukaan CPNS. Nah, sempet deh kuliah selama 3 semester. Karena tahun 2023 kemarin buka pembukaan besar-besaran untuk tamat SMA, jadi saya coba deh daftar. Ternyata alhamdulillah lolos sekali tes juga. Kurang lebih sama ceritanya sama. Nah, Bening dan Mas Rafli ini baru sekali tes seleksi CPNS dan langsung lolos, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu? Oke, berarti kita langsung nih kita lebih dalam mengenai CPNS-nya nih. Apa saja sih tahapan seleksi CPNS tahun 2024 khususnya di kejaksaan? Oke, pertama kita waktu itu registrasi terlebih dahulu. Itu semua serba online ya. Jadi dari berkas, pengumpulan berkas itu dikumpulkan melalui website BKN gitu. Iya,
kepegawaian negara. Jadi waktu itu kita masih ngumpulin berkas dari ijazah segala macam, dari KTP, KK, iya, TOEFL juga ada waktu itu. Jadi kesehatan, ya kan, seksi kesehatan narkoba, tes bebas nafza namanya waktu itu. Jadi kita kumpulkan berkas dulu di website, kemudian kalau udah ada tahap satunya diterima gitu ya, berkasnya baru kita akan melanjutkan SKD waktu itu. SKD itu seleksi kompetisi dasar. Jadi itu sebuah komputer dan masih BKN yang mengawasi begitu. Jadi nilai itu langsung keluar gitu Mbak. Iya, jadi kita klik begitu langsung keluar tuh nilainya. Jadi nggak bisa ada permainan lah di situ, nggak bisa serba transparan kan di situ soalnya. Iya, jadi di situ ada tiga materi di situ, ada TWK, wawasan kebangsaan, TIU, intelijensi umum. Iya. Dan satu lagi TKP, kepribadian. Nah itu tuh harus, dan masing-masing itu ada passing grade-nya Mbak. Nah dari situ ada passing grade, salah satu yang kita tidak bisa memenuhi passing grade, otomatis itu gagal di situ. Walaupun nilainya tinggi 400 misalnya, tapi salah satunya ada yang di bawah KKM atau standar. Jadi itu langsung auto gugur gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Mbak Berni. Iya, kalau dari SKD aja itu udah lulus scoring ya Mbak. Jadi langsung keluar hasilnya. Selanjutnya kalau udah lulus SKD itu jadi ranking lagi. Ada yang namanya itu SKB. SKB itu seleksi kompetensi bidang. Nah itu tuh terdiri dari tes kesehatan, terus ada tes psikotes, wawancara psikotes, kejiwaan, sama praktek kerja dan wawancara pimpinan. Nah itu tahapan tes yang harus dilalui. Nah dari itu sih tahapan praktek kerja itu kita dites gimana tuh penggunaan Microsoft Office-nya itu. Jadi semua kompetensi kita juga dites tuh untuk masuk ke jaksaan ini. Jadi tadi saya dengar juga ada SKD ya dari komputer base itu ya. Jadi langsung keluar nilainya. Langsung keluar. Ya, ada di gerbang gitu nggak ada ya. Nah jadi di sini kita tuh menunjukkan bahwa komitmen kejaksaan dan maupun formasi lainnya yaitu mengenai transparan dan akuntabel nih. Benar sekali. Dan semua yang masuk dalam kejaksaan itu murni atas usaha dan kerja keras mereka masing-masing. Luar biasa. Nah, setelah semua tahapan yang telah disebutkan tadi nih Mas dan Mbaknya, dan berlanjut ke tahap selanjutnya, kita mau tahu dong bagaimana sih tips and tricksnya sehingga bisa lulus dalam uji seleksi CPNS khususnya di kejaksaan. Ya, sebenarnya setelah saya ingin menambahkan yang tadi ya. Boleh. Dari kita tes SKB itu kan ada wawancara, ada kesehatan. Nah, paling tidak itu kita harus tahu dulu kesehatan kita kurangnya apa. Ya kan kadang buta warna, kita udah tahu kita buta warna, nanti kan akan mengecewakan. Jadi kalau bisa kita membenahi diri kita dulu untuk menyempurnakannya, baru kita mencoba gitu. Karena kan takutnya ada salah arti nanti kita udah masuk malah melakukan kesalahan yang berat. Seperti itu. Nah untuk tips and trick sebenarnya, kalau dari saya itu sebenarnya mental dulu yang harus dipersiapkan. Karena di kejaksaan ini kan kita nggak tahu, kita menandatangani, kita bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalnya kita memilih di sini, kita orang asli Pekanbaru, kita milih di sini, kita orang Papua misalnya, kita milih di Papua di daerah kita masuk. Belum tentu kita bisa di situ. Nah makanya kita harus bisa menjaga tuh mental kita tuh kita siap menerima untuk ditempatkan di mana saja. Itu pertama mental, karena nggak bisa kan kita udah ditempatkan kita mundur itu nggak bisa. Kasian kan orang-orang yang niat untuk masuk kejaksaan kan belum tentu. Pasti ingin banyak ingin gitu dari berapa ribu orang gitu ya ingin masuk kejaksaan. Nah kalau mental gitu. Yang kedua itu paling dari saya ya pasti belajar ya. Nggak mungkin kan belajar karena kita ada yang harus kita bawa lah untuk kita bisa bersaing di sini dan untuk menunjukkan kapasitas diri kita di kejaksaan tersebut. Maka dari itu ya perlu latihan, karena apalagi yang seperti saya kan bekerja, jadi kita bisa membagi waktu dari kita bekerja, kapan kita belajar untuk persiapan SKD, ya kan, untuk SKB-nya kan. Kalau SKB kan udah menjerumus tuh, udah kejaksaan, jadi persiapan wawancara, untuk belajar materi hukumnya, jadi harus dipersiapkan dari itu. Jadi saya sempat mengambil cuti itu Mbak. Iya, sempat mengambil cuti dan untuk semua persiapan itu. Untuk semua persiapan, kurang lebih saya persiapan itu ya 2 bulan sebelum lah. Saya udah mulai tuh
potong-potong tuh kerjaan saya cuti saya ambil sampai berdarah hidung saya untuk belajar. Apalagi saya kan waktu itu persiapan saya mengetahui itu kurangnya di mana di TIU saya menekankan di belajar matematika apa segala macam ya kan. Itu tiba-tiba pulang dari belajar saya les itu dari jam 11 sampai jam 7 malam gitu. Belajar itu TIU aja khusus TIU. Oh, jadi ikut les ya? Les ya les. Oh, luar biasa. Sempat les udah tau-tau nyetir ya kan hidung udah keluar darahnya. Udah keluar darahnya mbak. Soalnya fokusnya belajar tapi hidungnya berdarah. Kita balik lagi kan itu bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan semua itu nggak mudah. Benar-benar. Apalagi ribuan kan, Iya. puluhan ribu itu lawannya dari situ. Mungkin ada ditambahkan dari Mbak Bening. Benar sih yang dibilang sama Bang Raffi tadi, kalau misalnya perjuangan tuh dibutuhkan ya, nggak ada yang namanya perjuangan mengkhianati hasil gitu ya kan. Nah kalau dari saya itu sih yang jelas persiapan latihan, apalagi kayak SKD itu kan live scoring ya, nggak bisa diapa-apain dan hasilnya betul-betul langsung bisa ditonton oleh orang rumah, ditonton teman-teman hasilnya. Nah itu tuh butuh latihan. Kalau saya sendiri itu dulu ada bimbel, tapi cukup bimbel online sih kemarin. Nah, jadi cuma ikut-ikut tryout, belajar-belajarin pembahasan. Nah menurut saya itu udah cukup membantu untuk SKD gitu, menjawab soal SKD. Selama kita fokus dan serius niat, yang paling utama tuh niat ya kan. Soal semuanya pasti berawal dari niat kan. Kalau nggak niat pasti susah juga kan untuk fokusnya gitu. Nah selain itu mau nambahin yang dari Bang Raffi tadi itu kesehatan tuh kalau saya kemarin sempat medical check up dulu tujuannya supaya tahu tuh kayak Bang Raffi bilang apa itu kekurangannya jadi bisa saya obati dulu sebelum tes gitu. Soalnya kalau di kejaksaan juga tes kesehatannya masih tergolong nggak terlalu ketat ya Bang ya daripada yang polisi gitu. Masih Standar ya. masih standar, yang penting nggak ada yang serius banget untuk tes. Dan ini ya, tidurnya cukup. Nah, iya. Tuh, istirahat tujuannya supaya konsen ya kan, pas jalanin tes. Jangan pas tes berdarah hidungnya. Jadi cukup untuk persiapan Mending pas persiapan aja darah. Jangan pas tes. Iya, pasti kalau teman yang mau mengikuti seleksi ini harus dijaga kesehatan. Iya. Benar. Berarti aku begadang dulu nih buat teman-teman lagi mau mengikuti seleksi. Jadi pas tes berdarah kan jadinya Iya. 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 Terus misalnya kalau bilang nanti Iya. Oke, jadi ini tips and tricksnya dari Mas Raffi dan Mbak Bening yaitu pertama niat ya, niat. Kedua itu mental, dan yang ketiga ini pasti nih belajar. Karena tidak ada yang usaha mengkhianati hasil. Dan itu kalau bisa Mbak itu ditambahin tuh kan ada tuh yang online yang apa namanya soal-soal itu kan soal tahun lalu, tahun sebelumnya itu kalau perlu diulik-ulik terus. lagi ya. Iya, itu kurang lebih kan seperti itu. Bakal sama. Nah, Ayo coba di soal ya. Jadi terus belajar ya. Jangan lupa Mbak, jaga kesehatan. Karena kita harus tidur cukup untuk bisa fokus untuk menjaga seleksi CPNS ini. Oke. Nah, penasaran nih, kata orang-orang biasanya yang gagal itu di tahap akhir atau tes wawancara. Nah, bagaimana caranya atau tips and tricks agar bisa lulus di tahap wawancara? Mungkin yang pertama itu yakin ya soalnya karena kita kan berhadapan langsung kadang ada yang dapatnya Kajati atau mungkin jam mungkin kan jaksa muda mungkin atau bisa jadi ya wakanya jadi kita kan gugup tuh kita lihat bintang langsung ngedown kadang tuh mental jadi pertama yakin terlebih dahulu. Nah kadang saya ada juga yang mendapatkan di bahasa Inggrisnya dites, skripsinya dites, mungkin pengalamannya kenapa bisa bergabung di kejaksaan, mungkin beda-beda pola yang akan ditanyakan oleh pimpinan. Namun yang pasti itu harus yakin. Kalau kita tahu bu, bingung, nah itu kan jadi ragu kan pimpinan akan ragu. Maka harus yakin yang pertama. Dan jangan terlalu kosong gitu mengenai instansi kejaksaan. Kadang ditanya siapa jaksa pemuda yang sekarang? Siapa pimpinan ini? Siapa pimpinan? Ada apa aja bidang di kejaksaan? Nah kita kan bingung nanti pusing sehingga pimpinan tidak yakin. Maka dari itu kita harus tahu dulu kita baca struktur kejaksaan seperti apa.
dan PBB kadang juga tuh, kadang malah ada juga yang disuruh PBB. Yes, ya. Basic PBB juga harus ada, kadang bahasa Inggris juga juga dites. Apalagi ya waktu itu ya, kurang lebih seperti itulah. Mungkin ada tambahan dari Mbak Bening. Yang pada intinya pengetahuan umum tentang kejaksaan itu harus dicari tahu, harus proaktif mencari tahu. Wajib ya? Wajib banget. Selain itu kayaknya tips aku untuk lulus dari tes wawancara itu percaya diri sih Kak. Jadi jangan panik ketika ditanya terus muka pewawancaranya itu gugup atau tegang gitu kan, nggak bikin takut ya biasanya. Tapi kita jangan panik gitu, kita tetap harus santai jawab, teratur sesuai jawabannya gitu. Terus berarti intinya itu percaya diri, Nah. terus yakin ya untuk jawabnya. Benar sekali. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih apa saja tahapan dalam mengikuti seleksi CPNS, kemudian juga kita ada ngebahas tentang bagaimana sih tips and tricksnya nih apabila mengikuti seleksi gitu. Nah, sekarang kita mau tahu nih, dan teman-teman yang nonton juga pasti mau tahu apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Mas Raffi dan Mbak Bening selama menjadi adiaksa muda yang telah ditugaskan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Mungkin boleh dijawab duluan oleh Mbak Beningnya. Kalau dari saya sih pengalaman penting berharga selama saya ada di sini tuh, saya bisa jumpa sama teman-teman di Kejaksaan Negeri Pekanbaru itu orangnya sangat-sangat merangkul gitu Mbak. Jadi saya bisa banyak belajar, banyak bertukar pikiran, sharing-sharing gitu. Jadi bikin saya membangun diri juga selama di sini gitu. Dapat ilmu juga. Iya benar, ambil ilmu dan Pengalaman wawasan, juga ya. relasi juga. Gitu. Kalau dari saya ya berkesan ya pasti benar ilmu-ilmunya, apalagi saya ditempatkan di bidang intelijen. Bidang intelijen kan luas ya, bisa sebagai support lah, kurang lebih sebagai support di Kejaksaan Negeri khususnya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Apalagi dan saya melihat juga rekrutmen saat ini besar ya Pak ya, Benar. sekitar 9.694. Nah itu harus tahu itu bagaimana kejaksaan, seperti apa kejaksaan. Nah, menurut saya ilmunya saking luasnya Mbak, ya kita bisa eksplor diri kita bisa mengembangkan apa yang kita punya di situ. Dan ya menurut saya ya sangat baik loh, sangat berkesan gitu menurut saya kok di kejaksaan ini. Gitu. Banyak Tidak. pengalaman yang berkesan ya. Ya cuma nuntut kita tahunya kejaksaan kita sebelumnya tahunya Iya, cuma iya. nuntut. Tahunya kemarin bisa jadi jaksa pelestarian negara di bidang kartun. Iya. Ada Biksus juga kan kasus mega korupsi biasanya kita lihat viral di mana-mana itu. Nah, Nanti banyak menemukan hal baru ya. awal baru orang kan cuma tahunya di luar Iya. sama. Awal-awal jaksa juga tahunya jaksa Ya, kayaknya udah cuma banget ya. tahu itu tahunya bisa sebagai pengacara negara, bisa melakukan pendampingan di instansi lain, di instansi pemerintah, bisa kita melakukan pendampingan. Dan itu yang viral-viral nih, yang baru-baru ini itu Biksus kejaksaan juga. Kejaksaan banyak. ya. Iya. Paling semua perkara ini. Iya. Jadi itu banyak ya pengalaman dan ilmu baru di kejaksaan ya kan. Relasi juga tentunya di kejaksaan, banyak yang mengenai Banyak. instansi lain juga kita berhubungan ya di Iya, kita kejaksaan. berhubungan ini. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada motivasi atau pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk teman-teman yang sedang mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini. Boleh dari Mas Raffi atau Mbak Bening dulu nih? Dari Mas saya. Raffi dulu. Boleh. Untuk tips dan trik, jangan lupa duit, doa, usaha, ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar. Iya, doa, usaha, ikhtiar, karena kita nggak bisa berusaha tanpa adanya doa, support dari orang tua, meminta dukungan dari orang tua, itu salah satu hal yang kuat lah, berkaitan yang sangat kuat gitu terhadap kita, peran utama. Karena saya juga pertama juga pengen kejaksaan awal, tapi dengan dorongan semangat orang tua segala macam teman-teman, Makin semangat. sehingga saya bisa bersemangat dalam mengikuti tes, dan alhamdulillahnya kan terima dalam sekali tes ya kan Mbak? Iya, luar biasa. Apalagi belajar itu jangan capek lah, karena itu modal utama kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Walaupun belum diterima misalnya, jangan patah semangat. Banyak kok teman-teman saya yang coba 1, 2, 3 macam-macam, ada yang seangkatan tapi masih udah kelahiran 96, 97. Jadi ya tergantung waktu aja sih, waktu yang menjawab. Kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Iya. Begitu kurang lebih dari saya.
Dari saya sih anggap aja tahun kalian mendaftar itu adalah tahun terakhir kalian mendaftar. Jadi kalian nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada itu. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang datang gitu. Karena belum tentu kedepannya ada lagi kesempatan kayak gini. Jadi oleh karena itu jangan pernah capek-capek untuk belajar, capek untuk berusaha, capek untuk berdoa gitu. Jadi menurut saya itu sih. Oke, jadi poin pentingnya itu kita diiringi dengan doa ya segala usaha. Jangan lupa minta izin dan restu orang tua pastinya. Dan kita selalu juga belajar, terus belajar. Jangan pernah pantang menyerah gitu lah ya, ibaratnya pantang menyerah. Jadi kuncinya itu adalah belajar. Karena kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak tahu nih apa yang kita kerjakan dan kita jawab untuk mengikuti seleksi CPNS ini. Oke, baik. Terima kasih untuk motivasi dan pesannya. Semoga podcast hari ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar seleksi CPNS, khususnya di Kejaksaan. Dan semoga teman-teman di seluruh Indonesia yang sedang mengikuti seleksi CPNS dapat berjalan dengan lancar dan diterima sesuai dengan formasi yang telah dipilih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, demikianlah Adiansa Podcast kita hari ini. Saya Salsabila dan rekan saya Nurlinda selaku host podcast hari ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.